Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Yulia Martini dalam pembelajaran kimia di kelas 12. Oke, anak-anak, hari ini sebelum Ibu berikan penugasan ke kalian, Ibu akan menjelaskan terkait materi sifat koligatif larutan gitu ya, yaitu yang keempat mengenai tekanan osmosis. Nah, sebenarnya materi ini ingin Ibu berikan ketika Zoom hari Rabu kemarin, tapi karena kita membahas soal ya hari Rabu kemarin, ada beberapa yang memang harus dijelaskan, jadi Ibu kehabisan waktu sehingga tidak bisa menampilkan pembahasan materi terkait tekanan osmosis. Maka dari itu, Ibu lampirkan dalam bentuk video saja ya nak ya, supaya kalian bisa ulang dan ulang. Oke, mari perhatikan. Untuk yang pertama, Ibu harapkan kalian sudah paham mengenai sifat koligatif larutan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Ingat ya, untuk rumus-rumusnya dibedakan, ada yang larutan elektrolit dan ada yang larutan non elektrolit begitu ya. Kalau larutan elektrolit berarti harus menggunakan faktor Van Hoff dalam menyertakan rumusnya. Kemudian kalau non elektrolit tidak perlu menggunakan faktor Van Hoff. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik atau tekanan osmosis ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sifat koligatif yang keempat, ini ada diagram PT yang belum pernah Ibu jelaskan karena ini sering muncul ya di soal-soal sifat koligatif larutan. Jadi ini Ibu akan bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama, kamu perhatikan, ini adalah sebuah diagram ya yang menunjukkan tiga fase ya, diagram tiga fase P dan T. P itu adalah tekanan, pressure gitu ya. T-nya itu adalah suhu gitu ya. Nah, kita lihat ini namanya diagram tiga fase. Fase apa saja? Ada fase padat, fase cair, dan fase gas. Nah, kamu perhatikan titik demi titiknya ini ya, yang Ibu tandai nanti. Nah, yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, untuk penurunan tekanan uap, namanya proses penguapan gitu ya. Itu kan berarti peristiwa dari cair ke gas gitu ya. Perubahan dari cair ke gas itu namanya proses menguap gitu ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan, yang kemarin kita bahas adalah nih di sini ya, diperhatikan ada pelarut murni. Ini adalah garis pelarut murni, dan yang garis titik-titik ini itu adalah garis larutan gitu ya. Jadi ada larutan yang titik-titik yang putus-putus gitu ya. Kemudian kalau yang garisnya hitam ini gitu ya, ini disebut dengan garis pelarut murni. Nah, kamu perhatikan untuk konsep penurunan tekanan uap kemarin yang sudah Ibu jelaskan gitu ya. Pelarut murni memiliki tekanan uap lebih besar atau lebih kecil dibandingkan larutan. Kita lihat ya di sini ya. Nah, pelarut murni berdasarkan konsep penurunan tekanan uap itu memiliki tekanan uap yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan larutan gitu ya, atau tekanan uap larutannya. Jadi kamu perhatikan di sini, ini adalah tekanannya 1 atm gitu ya. Ini kalau pelarut murni itu mencapai 1 atm, sedangkan kamu lihat untuk yang garis putus-putus ini menandakan titik di larutan ya. Dari fase cair ke gas, ini berarti proses penguapan gitu ya. Nah, kalau larutan, dia titiknya berada di bawah pelarut murni ya, atau di bawah tekanan dari pelarut murni. Ini menandakan bahwa memang gitu ya, tekanan uap larutan itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau dikatakan delta P-nya itu di mana delta P-nya? Maka delta P-nya ada di garis ini. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada kenaikan titik didih. Nah, namanya mendidih. Nah, kalau mendidih itu juga sama ya, prosesnya itu dari cair ke gas. Itu kan hampir mirip dengan penguapan ya, cair ke gas. Nah, berarti kita lihat masih di garis yang ini atau masih di bagian yang sebelah sini ya. Nggak usah ke sini-sini dulu, tapi ke cair dan gas terlebih dahulu kalau kenaikan titik didih. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bahwa kenaikan titik didih gitu ya, antara pelarut murni dengan larutan kira-kira akan lebih besar mana gitu ya titik didihnya. Nah, bahwa kalau misalkan kenaikan titik didih itu kalau di dalam suatu
larutan tersebut lebih banyak partikelnya, otomatis dia akan menaikkan titik didihnya. Jadi sudah pasti gitu ya. Di sini kita lihat pelarut murni yang ini ya, yang garis ini berarti titik-titiknya yang di sini gitu ya. Kemudian kalau larutan ini kan garis putus-putus, berarti dia titik temunya di sini. Nah, kamu lihat ya. Nah, ini titik didih. Titik didihnya suhu ya, di sini ada garis suhu. Nah, kalau pelarut murni ya, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Ini adalah pelarut murni, gitu ya, garis pelarut murni. Kemudian kalau titik didih larutan itu lebih dari 100 derajat Celcius. Karena apa? Karena banyak partikel di sini ya. Biasanya kalau larutan itu sudah ditambahkan zat-zat larut lainnya gitu ya. Nah, ini membuat titik didih larutannya akan semakin besar. Artinya akan lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi kalau diminta tunjukkan gitu ya delta TB-nya, maka di posisi inilah delta TB-nya. Ya, di sini ada delta TB. Kenaikannya gitu ya, kenaikan titik didih. Seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas ini adalah penurunan titik beku gitu ya. Sama halnya namanya proses membeku, berarti dia prosesnya adalah dari cair, dari fase cair gitu ya ke padat. Otomatis kamu lihat di bagian yang sebelah sini, tidak lagi yang sebelah sini, tapi sebelah yang sini. Oke, kamu perhatikan kalau titik beku berarti dia perubahan dari fase cair ke padat. Seperti itu. Kemudian yang kita perhatikan apa? Yang kita perhatikan, lihat di sininya ya. Di sini ada titik-titik dari pelarut murni gitu ya. Dan di sini dari larutan. Kemarin konsepnya kita juga sudah pelajari bahwa penambahan zat terlarut gitu ya dalam larutan atau dalam suatu larutan gitu ya. Kalau semakin banyak jumlah zat atau jumlah partikelnya, otomatis titik didihnya akan minus gitu ya, atau akan di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini sesuai ya dengan pengamatan kita di diagram PT, di mana ini adalah larutan gitu ya. Kalau larutan berarti kan sudah dicampur antara pelarut dengan zat terlarut gitu ya. Maka ini titik beku larutannya sekitar minus ya, minus di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau pelarut murni, ini titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan gitu ya, yang manakah titik delta TF-nya? Nah, di daerah sinilah titik atau delta TF-nya berada gitu ya. Di mana titik beku air itu 0 derajat Celcius dan titik beku larutan itu di bawah 0 derajat Celcius. Makanya dinamakan penurunan titik beku. Seperti itu. Oke, langsung kita selanjutnya ya. Ini nggak perlu ya. Sebentar. Ini harusnya kemarin adalah gamesnya, tapi ini tidak perlu Ibu bahas. Langsung saja ke bagian yang ini ya. Perhatikan fenomena berikut ini. Nah, ini adalah fenomena dari tekanan osmotik ya. Timun akan mengalami pengkerutan apabila ditempatkan dalam larutan garam. Mungkin kamu pernah ya mengamati acar gitu ya, acar mentimun ketika ditempatkan dalam larutan garam dia pasti akan mengerut gitu ya, tidak sekeras timun pada umumnya gitu ya. Kemudian wortel dapat menjadi lunak akibat kehilangan air. Namun apabila direndam dalam air maka akan tampak segar kembali. Nah, ini adalah proses-proses aplikasi sifat ligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa osmosis. Kemudian ini kalau kamu perhatikan ini adalah infus gitu ya. Nah, ini biasanya sering terjadi di rumah sakit gitu ya. Sering memang harus dilakukan tindakan penginfusan gitu ya ke dalam tubuh kita. Nah, ini adalah salah satu fenomena atau aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa kok ada sangkut pautnya dengan cairan infus ini gitu ya. Kita lihat. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari osmosis. Nah, sebenarnya osmosis ini juga nanti akan dibahas di biologi ya. Kalau di biologi itu ada peristiwa osmosis dan ada difusi. Mungkin kamu sudah pernah belajar. Nah, ini Ibu bahas terlebih dahulu. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeable menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi gitu ya. Jadi ini Ibu highlight gitu ya. Jadi osmosis itu adalah proses perpindahan, ini ya, perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah dari yang rendah ya melalui selaput semipermeable atau membran semipermeable
menuju larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Oke. Jadi yang perlu kamu perhatikan, osmosis itu adalah perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya, melalui selaput semipermeabel atau membran semipermeabel hingga tercapailah kesetimbangan konsentrasi. Itu ya. Jadi kalau osmosis itu perpindahan larutan dari yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nanti kalau misalkan di biologi kamu akan belajar difusi, itu kebalikannya ya. Jadi proses perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Seperti itu kalau difusi. Ya. Kemudian nah, di sini ada kata-kata membran semipermeabel. Mungkin di benak kamu bertanya-tanya juga ya, membran semipermeabel itu apa? Sebenarnya membran semipermeabel pernah dibahas di kelas 11, yaitu terkait bab koloid ya. Jadi selaput semipermeabel atau membran semipermeabel itu adalah membran atau selaput yang hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel tertentu saja gitu ya, yang ukurannya memang sesuai dengan selaput ini baru bisa terlewati, seperti itu. Nah, tekanan osmotiknya itu apa? Nah, kalau misalkan osmosis itu adalah peristiwa perpindahannya, kalau tekanan osmotik itu artinya adalah tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis, seperti itu. Ya, jadi kalau osmosis itu adalah perpindahan larutan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, gitu ya, melalui selaput semipermeabel. Sedangkan tekanan osmotiknya itu adalah tekanan yang digunakan untuk menghentikan terjadinya osmosis. Oke, nah jadi kita melihat berapakah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis itu terjadi. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tekanan osmotik ya. Nah, kita lihat ya. Di sini ada pipa U ya. Di sini ada tabung pipa U di mana di sini dipisahkan melalui membran semipermeabel. Nah, kemudian di sini ada larutan gula 10 molar. Kemudian di sini ada larutan gula 4 molar gitu ya. Ini berbeda molaritasnya. Ada yang konsentrasinya rendah, ini ada yang konsentrasinya tinggi. Nah, kamu perhatikan di sini ya. Yang berwarna biru itu berarti molekul air, yang warna merah molekul gula. Artinya kalau molaritasnya lebih pekat, maka molekul gulanya pasti akan lebih banyak gitu ya, karena kan konsentrasinya pekat atau konsentrasinya lebih besar gitu. Artinya zat larutnya itu lebih dominan dibandingkan zat pelarutnya, seperti itu. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam pipa U. Nah, di mana yang larutan gula 10 molar ini akan dimasukkan ke sebelah kiri, sedangkan larutan gula yang 4 molar akan dimasukkan ke sebelah kanan. Kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Kita lihat di sini gambarnya. Ini sebelum terjadinya osmosis. Jadi ketika dimasukkan seperti ini gitu ya. Larutan gula 10 molar, larutan gula 4 molar. Nah, tapi lama-kelamaan ketika sudah mulai bereaksi gitu ya. Nah, maka dia akan maka akan ada perpindahan dari zat yang konsentrasinya lebih rendah gitu ya ke zat yang konsentrasinya lebih tinggi. Melalui apa? Melalui selaput semipermeabel ini. Jadi nanti lama-kelamaan gitu ya larutan gulanya akan berkurang gitu ya. Dia akan masuk ke selaput semipermeabel ya, perlahan demi perlahan dia akan masuk ke larutan gula yang konsentrasinya lebih tinggi ya. Nah, ini akan menyebabkan gitu ya ukuran atau volumenya menjadi tidak seimbang ya. Tinggi larutan di kedua sisi tabung berubah ya, ini yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu kita harus membuat pipa U ini ya, atau dua larutan ini gitu ya menjadi setimbang. Gimana caranya? Dengan melakukan tekanan osmotik gitu ya. Tekanan osmotik itu adalah tekanan yang digunakan untuk menghentikan terjadinya osmosis. Sehingga ketika ditekan, maka perubahan volumenya itu tidak akan terjadi. Begitu ya. Jadi kita bisa menghentikan perubahan volumenya hingga mereka mengalami kesetimbangan. Pemberian tekanan untuk menghentikan osmosis ini adalah tekanan osmotik. Nah, inilah analogi dari tekanan osmosis ya, dari pipa U ini. Semoga bisa dipahami. Oke. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk peristiwa osmosis itu sendiri itu adalah peristiwa perpindahan gitu ya. Perpindahan larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya, melalui selaput semipermeabel atau membran semipermeabel. Sedangkan tekanan osmotiknya itu adalah tekanan yang digunakan untuk menghentikan terjadinya osmosis itu sendiri, begitu.
Nah, kita lihat untuk penggunaan rumusnya di tekanan osmotik, ini karena sama-sama tekanan, jadi lambangnya bukan lagi P. Kamu ingat ya, sifat koligatif yang pertama itu kan adalah tekanan uap. Itu lambangnya adalah P atau delta P, kalau penurunan tekanan uap. Nah, untuk tekanan osmotik tidak lagi disamakan menjadi P, maka simbolnya menjadi Pi, begitu ya. Pi ini, dibacanya kan Pi ya kalau matematika. Tapi Pi di sini bukan Pi sama dengan 3,14 ataupun 22/7, tapi Pi-nya adalah sama dengan MRT gitu ya. Biasanya disingkatnya seperti itu. Pi sama dengan MRT atau gitu ya, Pi volume sama dengan nRT. Ini dari mana? Ini adalah penurunan rumus dari M ini ya. M itu kan sama dengan N per V gitu ya. Maka dimasukkan ke rumus ini jadi sama saja P, V sama dengan nRT gitu ya. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya diturunkan gitu ya rumusnya menjadi yang seperti biasa kita kenal gitu ya. P sama dengan gitu ya. M itu apa? M itu adalah gram gitu. Gram per mr itu dikali 1000 gitu ya. Per volume karena ini molaritas. Nah, baru dikali R dikali T. Nah, ini penurunan rumusnya juga sama ya. Yang penting kamu sudah paham bahwa konsentrasi dalam molaritas itu berarti rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per volume. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, coba lihat di sini ada R dan T. R ini adalah tetapan gas ideal ya, atau tetapan gas ideal yang kamu sudah ketahui besarnya adalah 0,082. Jadi dia sudah stuck ya, atau tetap konstan gitu ya. Besarnya adalah 0,082. Jadi yang biasa kita gunakan R itu adalah 0,082. Diingat, terkadang di soal tidak diketahui R-nya. Jadi dianggap kita sudah paham bahwa R itu adalah tetapan gas ideal karena sering digunakan juga dalam rumus-rumus fisika seperti itu. Kemudian ada T. Biasanya kalau T-nya T besar seperti ini, maka suhunya harus kamu ubah dalam bentuk Kelvin. Oke? Kalau Kelvin berarti harus ditambah 273. Kalau dia masih Celcius, untuk mengubah ke dalam Kelvin harus ditambah 273. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sifat koligatif larutan yang elektrolit, gitu ya. Inilah larutan yang elektrolit, dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, gitu ya. Maka kamu harus juga perhatikan bahwa ada tambahan rumus I. Jadi nanti di sini dikali dengan I. Kalau dia larutannya adalah larutan elektrolit, gitu ya. Tambahkan dengan I. Kalau dia larutan elektrolit, jadi dimasukkan faktor Van Hoff-nya 1 ditambah alfa N-1, gitu ya. Untuk faktor Van Hoff, cara mencarinya sama dengan sifat koligatif larutan yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah. Lihat dulu jumlah ionnya berapa, baru dimasukkan ke dalam ini. Gitu ya. Oke, itu adalah rumus dari tekanan osmotik, P sama dengan MRT. Kalau yang non-elektrolit. Kalau yang elektrolit berarti P sama dengan MRTI. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini keadaan tekanan osmotik itu dibedakan menjadi 3. Ada isotonik, gitu ya. Isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Apa maksudnya, gitu ya. Nah, kalau isotonik mungkin kamu pernah ya mendengar kemasan namanya minuman isotonik gitu ya, atau isotonis. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau isotonik itu larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Jadi kalau tekanan osmotiknya sama, itu dibilangnya adalah isotonik. Nah, ini maksudnya apa? Sebenarnya maksud dari penggunaan kata-kata ini adalah nanti ketika ada pernyataan soal terkait isotonik, hipertonik, hipotonik, kamu sudah bisa menuliskannya dalam rumus gitu ya, bahwa kalau isotonik dibilangnya kan larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Artinya berarti kalau P1 dia isotonik, maka akan sama dengan P yang kedua. Seperti itu. Sedangkan kalau hipotonik, ini artinya larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih kecil. Maka nanti pernyataannya jadi P1 gitu ya, lebih kecil dibandingkan P2.
Nah, sedangkan yang hipertonik itu adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih besar. Hiper gitu ya. Itu kan berarti lebih besar. Maka kita simpulkan P1 lebih besar dibandingkan dengan P2. Seperti ini. Ya, ini adalah keadaan-keadaan tekanan osmotik gitu ya. Nah, biasanya terjadi pada apa gitu ya? Biasanya terjadi bisa dalam darah kita gitu ya. Ini kalau misalkan kasusnya ini dalam darah, sel darah kita, ada yang disebut dengan sel darah merah gitu ya. Nah, jadi penggunaan infus itu tidak boleh sembarangan ya nak ya. Kalau misalkan sembarangan, tidak cocok dengan atau tidak osmotik dengan darah kita, maka akan terjadi nanti perbedaan seperti ini, perbedaan sel darah merahnya. Kalau misalkan isotonik, ini kan akan tetap sama gitu ya, jadi akan stabil. Jadi biasanya cairan infus ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita itu biasanya itu sama ya tekanan osmotiknya. Supaya apa? Supaya tidak merubah sel-sel darah merah dalam tubuh kita. Sedangkan kalau misalkan salah gitu ya penggunaannya, ini akan bisa menyebabkan hal-hal yang fatal gitu dalam tubuh kita. Bahkan kalau hipertonis, ini dia akan menyebabkan krenasi. Jadi sel darah merahnya itu mengkerut. Nah kan bahaya seperti itu ya. Kemudian kalau dia hipotonis atau tekanan osmotiknya itu lebih rendah, ini akan menyebabkan namanya hemolisis atau kejadiannya hemolisis, yaitu sel darah merahnya jadi mengembang atau besar-besar seperti ini. Nah ini juga tidak baik gitu ya. Maka kenapa pemasangan infus itu memang harus sesuai dengan protokol. Kemudian yang memasangkan juga memang harus ahli tenaga kesehatan gitu ya, tidak boleh sembarang orang gitu, harus punya ilmunya terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang demikian ini begitu ya. Kemudian ini ada aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, pemanfaatan garam untuk membasmi hama seperti keong dan lintah. Mungkin kamu pernah memperhatikan gitu ya, atau kamu pernah melakukannya sendiri untuk mengusir hama gitu ya, atau membasmi hama seperti keong, lintah gitu ya, bahkan ular, itu biasanya kamu taburkan garam begitu ya. Coba kalau kamu perhatikan ketika kamu taburkan garam gitu ya ke keong ini atau ke lintah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah tubuh si keong itu mengkerut atau justru lebih membesar gitu ya. Kamu perhatikan nanti diamati. Kemudian yang kedua ada penggunaan obat tetes mata dibuat mendekati isotonis dengan cairan mata. Nah ini juga aplikasi tekanan osmotik ya. Jadi ini penggunaan obat tetes mata itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah biasanya untuk mengobati mata kita gitu ya, penggunaan tetes mata ini sudah didesain sedemikian rupa gitu ya oleh ahlinya agar mendekati isotonis dengan cairan mata kita, sehingga ketika diteteskan ke mata itu tidak berdampak berbahaya gitu ya. Kemudian cairan infus yang tadi Ibu jelaskan gitu ya, pemberian cairan infus dan obat langsung melalui pembuluh darah gitu ya. Ini adalah contoh aplikasi tekanan osmotik. Cairan infus diberikan kepada pasien yang kehilangan cairan dan ini ya, dan diperlukan untuk makanan dalam tubuh. Jadi biasanya kalau misalkan kita kekurangan cairan, itu biasanya diberikan cairan infus juga gitu ya. Tapi perlu diingat ya, untuk cairan infus itu harus disesuaikan atau harus isotonis dengan tubuh kita gitu. Nah ini ada contoh cairan infus gitu atau macam-macam cairan infus yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah cairan infus kristaloid. Jadi ada dua sebenarnya tipe cairan infus ya. Nah ini ada cairan infus kristaloid, sama yang satu lagi adalah koloid. Nah kamu perhatikan, untuk cairan infus kristaloid ini memiliki partikel-partikel kecil yang mudah berpindah dari aliran darah ke dalam sel-sel dan jaringan tubuh. Nah ini contohnya infus salin gitu ya. Digunakannya untuk keseimbangan elektrolit, keseimbangan pH tubuh yang kekurangan cairan. Jadi kalau misalkan tubuh yang kekurangan cairan atau yang misalkan sering diare gitu ya, biasanya kalau sudah kekurangan cairan sekali pasti diberikan infus gitu ya. Nah ini adalah cairan infus yang diberikan pada kasus-kasus tersebut ya. Kemudian yang kedua ada cairan infus koloid. Nah kalau cairan infus koloid ini memiliki molekul yang lebih berat sehingga akan berada di dalam pembuluh darah dalam waktu yang lama sebelum menyebar ke area tubuh. Nah biasanya ini dosisnya agak lebih berat ya, desikitran. Nah ini contoh cairan infus. Ada dua jenis cairan infus, ada kristaloid dan ada koloid gitu. Nah ini ya, jadi kalau untuk cairan infus ini harus sesuai dengan atau harus isotonis dengan pH darah kita. Jadi maka P infus sama dengan P darah. Ini disebut dengan isotonik gitu ya.
Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, tidak perlu Ibu ulang lagi. Nah, kemudian ada contoh soal, perhatikan di sini contoh soal yang pertama. Berapakah tekanan osmotik larutan yang dibuat dari 18 gram glukosa? MR-nya 180 yang dilarutkan ke dalam air hingga volume larutannya 250 ml. Diketahui suhu larutan 27 derajat Celcius dan R-nya adalah 0,082 LATM mol min 1 K min 1. Oke, kita highlight ya. Nih, berapa tekanan osmotik? Berarti yang ditanyakan adalah tekanan osmotiknya ya. Kemudian larutan yang dibuat dari 18 gram glukosa, massa glukosanya yang dilarutkan ke dalam air. Ini adalah pelarutnya, air gitu ya. Hingga larutannya adalah 250 ml. Oke, diketahui gramnya adalah 18 gram, V-nya adalah 250, R-nya 0,082, T-nya ingat ya, kalau tekanan osmotik harus diubah ke dalam Kelvin, maka 27 ditambah 273 adalah 300 Kelvin, MR glukosanya 180. Karena yang ditanyakan adalah pi, maka kita masukkan saja, ini adalah gula. Gula itu non-elektrolit, jadi rumusnya adalah MRT saja gitu ya. Kemudian turunkan rumus M, karena di sini ada gram, maka kita gunakan gram per MR dikali 1000 per V dalam mili RT gitu ya. Baru dimasukkan ke sini 18 dibagi 180 MR-nya dikali 1000 per volume dalam mili 250 dikali 0,082 dikali 300 ya. 18 dibagi 180 dicoret, 18-nya ya sisa 180 dibagi 18 adalah 10. Jadi 1 per 10 dikali 1000 dibagi 250 adalah 4. Ya, jadi 1 per 10 dikali 4, 4 per 10 ya. 0,4 dikali 0,082 dikali 300, hasil pi-nya adalah 9,84 ATM. Nah, ini adalah tekanan osmotiknya. Oke, mudah ya untuk menurunkan rumus seperti ini. Nah, tinggal ikuti saja rumusnya gitu ya. Sebelumnya kamu harus analisis dulu soalnya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ada larutan 0,6 gram zat elektrolit gitu ya. Ini LX2 dilarutkan dalam air hingga bervolume 1 liter. Oke, 1 liter ya, berarti nggak perlu nanti kita bagi 1000 per 1000, langsung aja ya, kan tetap hasilnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, larutan yang memiliki derajat ionisasi 0,8, wah berarti dia sudah pasti elektrolit, memiliki tekanan osmotik sebesar 0,25 atm. Berapa massa molekul relatif MR dari zat LX2 tersebut? Oke, kita analisis terlebih dahulu. Di sini ada gramnya 0,6 gram. Kemudian V-nya 1 liter, itu adalah 1000 ml. R-nya ya, nah ini ada soal yang diketahui. Tadi kan soal yang pertama diketahui ya R-nya. Di soal yang kedua tidak diketahui R-nya. Jadi kamu sudah pasti harus tahu R itu adalah 0,082 gitu ya. T-nya 27, masih sama dengan yang soal pertama. Jadi kita tambahkan 273, langsung menjadi 300 Kelvin. Kemudian alfanya ini adalah 0,8, pi-nya 0,25 atm. Yang ditanyakan adalah MR-nya gitu ya. Berapa massa molekul relatif, berarti MR-nya. Oke. Ini karena ini elektrolit, berarti rumusnya pi sama dengan MRTI gitu ya. M-nya ini sudah dijabarkan langsung gram per MR dikali 1000 per volume dikali RT dikali I. I-nya adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa. Begitu ya. Ini kalau kita hitung berarti 1 ditambah N, LX2 berarti dia menjadi L2 plus ditambah 2X min, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini LX2, L2 plus ditambah 2X min, maka N-nya adalah 3. Nah, kita masukkan ke rumus I, karena ada alfanya 0,8, jadi I harus dicari menggunakan rumus Van Hoff. 1 ditambah 3 min 1 dikali 0,8, 3 min 1 itu adalah 2, 2 dikali 0,8 gitu ya, 1,6 ditambahkan 1 sama dengan 2,6. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ya, pi-nya adalah 0,25, kita isi di sini. Gramnya 0,6, MR-nya biarkan saja karena kita mencari MR. Ini karena tadi 1 liter ya, 1000 dibagi 1000 hasilnya 1.
R-nya 0,082, T-nya 300, I-nya dimasukkan 2,6. Oke, ini perkalian seperti biasa saja gitu ya. Nanti tinggal dikali silang 0,25 mR sama dengan 0,6 dikali 0,082 dikali 300 dikali 2,6. Hasilnya 0,25 mR sama dengan 38,376. Maka mR-nya adalah 153,5. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya, Nak ya, untuk contoh soal ini. Jadi Ibu tekankan lagi untuk tekanan osmotik, rumusnya adalah Pi sama dengan MRT gitu ya. Kalau dia elektrolit tinggal ditambahkan faktor Van Hoff saja, I-nya I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Seperti itu. Ya, untuk tekanan osmotik, ketika konsentrasinya besar, maka tekanan osmotiknya juga berbanding lurus. Jadi kalau mau tekanan osmotiknya besar, maka pilihlah atau carilah yang molaritasnya juga besar, karena dia akan sebanding dengan tekanan osmotiknya. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Untuk tugasnya, di sini sudah Ibu berikan ya. Tugasnya, soal yang pertama, ini yang perlu kamu kerjakan di buku tulismu. Kemudian nanti kamu foto dan kamu kirimkan dalam bentuk PDF ya, jadi digabungkan saja. Soal nomor 1, sebanyak 17,1 gram gula tebu C12H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Bila tetapan gasnya adalah 0,082, berapakah tekanan osmotiknya? Oke, soal nomor 1 ini serupa dengan pembahasan soal pertama tadi ya, yang dicari adalah tekanan osmotiknya. Ya, tinggal diperhatikan saja apakah dia ini elektrolit atau non-elektrolit. Kamu tinggal masukkan saja. Begitu. Oke, kemudian ada soal berikutnya. Nomor 2, di sini sebanyak 0,01 gram protein dilarutkan ke dalam air hingga volume larutannya 25 ml. Bila tekanan osmotiknya sebesar 1,25 mmHg pada suhu 25 derajat Celcius, hitunglah massa molekul relatif. Oke, soal nomor 2 juga mirip dengan pembahasan nomor 2 yang tadi Ibu jelaskan ya, mencari MR, prosedurnya sama, tata caranya sama, mungkin berbeda di sini ya. Kalau tekanan osmotik tadi disimbolkannya satuannya adalah ATM, sedangkan di sini adalah mmHg. Yang perlu kamu ingat, mmHg juga termasuk dalam satuan tekanan gitu ya, tapi ini disamakan saja menjadi satu ATM ya. Jadi kamu ubah dulu mmHg-nya ke dalam konversi ATM. Tinggal dibagi 760 mmHg gitu ya. Karena kan satu ATM itu sama dengan 760 mmHg. Berarti kalau 1,25 mmHg ya berarti 1,25 dibagi 760 ATM gitu. Ya, ini sama nanti caranya, tinggal dimasukkan saja atau kamu rubah dulu mmHg-nya menjadi ATM. Kemudian soal yang ketiga, nah untuk protein tadi soal yang nomor 2 dia non elektrolit ya. Nah, untuk soal nomor 3 di sini berapakah massa garam dapur NaCl yang terlarut dalam 400 ml larutan agar isotonik. Oke, agar isotonik. Di sini ada kata-kata isotonik. Dan ada dua zat ya. Ada garam dapur, ada CONH22 atau urea. Nah, jadi di sini ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Keduanya isotonis, berarti kamu bisa ambil pernyataan yang mana gitu ya. Kalau isotonis itu berarti apakah keadaannya sama atau lebih besar atau lebih kecil, nanti kamu tinggal tuliskan dalam bentuk rumusnya begitu ya. Yang penting kamu analisis terlebih dahulu. Ini yang dicari adalah massa garam dapurnya, jadi massa yang zat elektrolitnya. Oke, jangan lupa ini berarti ada faktor Van Hoff-nya begitu ya. Kalau tidak ada alfanya di sini berarti alfanya kamu anggap saja 1 gitu ya, atau elektrolitnya kuat. Oke, itu saja penugasan hari ini yang perlu kamu kerjakan gitu ya. Terlebih dahulu pasti harus kamu pahami gitu ya baik-baik video dari Ibu, kemudian kamu kerjakan pelan-pelan, kemudian setelah itu kamu kirimkan ke GCR. Oke, sekian pembahasan materi terkait tekanan osmotik. Semoga mudah dipahami, semoga menjadi ilmu buat kalian yang bermanfaat gitu ya, dan berkah buat Ibu. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.